Hai, ini adalah tugas menyimpulkan unsur-unsur pembangun karya sastra dari cerpen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menyimpulkan unsur-unsur pembangun karya sastra dari cerita pendek. Cerita yang akan saya bahas di sini adalah cerpen berjudul Cahaya di Bukit Jamur. Pertama-tama yang akan saya bahas mengenai tokoh dan penokohannya. Tokoh utama dalam cerita ini bernama Nadia. Dia mempunyai rasa ingin tahu yang tinggi dan rasa peduli untuk melestarikan tempat wisata di dekat rumahnya, yaitu Bukit Jamur. Serta Nadia memiliki sifat yang sopan. Tokoh selanjutnya ada Mbah Sobirin atau Mbah Bengkok. Si Mbah memiliki sifat pembohong dan penyebar berita hoaks yang belum pasti kebenarannya. Di cerita tidak dijelaskan secara pasti si Mbah yang mengada-ngada tentang cerita tersebut, entah apa tujuannya, ataupun si Mbah juga tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi dan hanya menyebar berita hoaks tersebut. Tokoh selanjutnya yaitu Yoyo. Yoyo memiliki sifat pemberani dan suka menolong. Lanjut, ada Ugi. Ugi sama seperti Yoyo, dia adalah seorang teman yang suka menolong. Dan terdapat beberapa tokoh tambahan seperti Amin, Yusuf, Irul, Sueb, dan Nadir. Di sini mereka tidak begitu terlihat perwatakannya. Yang dapat saya tangkap adalah mereka gampang percaya dengan berita atau cerita yang belum tentu pasti kebenarannya. Pembahasan selanjutnya adalah latar. Latar dimulai di bawah pohon gayam pada saat sore menjelang maghrib. Dilanjutkan dengan perpustakaan di sekolah Nadia di siang hari sesaat sesudah pulang sekolah. Selanjutnya latar beralih di jalan menuju bukit pada saat maghrib menjelang malam dengan udara dingin yang mulai terasa. Lanjut, latar beralih ke Bukit Jamur dengan malam yang mulai sempurna dan suasana yang sedikit menakutkan hingga mereka merinding. Lalu di pembahasan selanjutnya adalah alur dari cerita berjudul Cahaya di Bukit Jamur. Cerita dimulai di mana terdapat seorang kakek berusia 78 tahun yang bernama Mbah Sobirin. Dia menceritakan dongeng kepada 6 orang anak bernama Nadia, Amin, Yusuf, Irul, Sueb, dan Nadir. Cerita akan berfokus pada seorang anak bernama Nadia yang sekaligus tokoh utama dalam cerpen berikut. Mereka mendengarkan dongeng yang diceritakan Simbah di bawah pohon gayam pada sore menjelang malam. Tampak Nadia yang merasa tak percaya dengan apa yang diceritakan oleh Mbah Sobirin, hanya dapat diam dan terus menyimak. Namun, teman-teman Nadia merasa ketakutan setelah mereka mendengarkan cerita itu. Nadia yang merasa ada yang tidak beres dengan dongeng Simbah pun berniat untuk membuktikannya dengan mengajak teman-temannya tersebut. Cerita berpindah saat di mana waktu sepulang sekolah di perpustakaan. Nadia mengajak Ugi untuk membantunya melakukan rencana itu, serta Ugi yang mengusulkan untuk mengajak Yoyo yang pemberani. Di saat di mana mereka bertiga melakukan perjalanannya menuju Bukit Jamur, mereka juga membawa perbekalan berupa roti untuk disantap. Gelap pun semakin sempurna dan udara terasa dingin. Mereka menyusuri ladang dengan langkah yang semakin pendek. Sesaat tiba di tempat tujuan, kejanggalan pun mulai tampak. Terlihat banyak orang lalu lalang dengan mobil pengangkut tanah.
Mereka pun keheranan dengan hal itu. Setelah beberapa menit, mobil-mobil itu pun meninggalkan bukit tersebut. Mereka bertiga pun bergegas pergi, meninggalkan tempat tersebut dengan perasaan sedikit lega. Namun, saat melintas di pertigaan, Nadia terkagetkan dengan bendera kuning di tiang listrik. Nadia pun mencoba mencari tahu, dan terkejutnya dia mendapatkan kabar bahwa Simbah Sobirin meninggal dunia tanpa sebab yang jelas. Asumsi-asumsi pun mulai terngiang di pikiran Nadia sembari berjalan menuju jalan pulang. Cerita ditutup dengan mulai ramainya kembali Bukit Jamur dengan wisatawan dan kru televisi yang gencar menyiarkan keindahan Bukit Jamur. Amanat yang dapat kita ambil dari cerpen ini adalah jangan mudah percaya dengan berita atau cerita yang belum pasti kebenarannya. Dan lalu nilai-nilai kehidupan yang disampaikan penulis dalam cerpen ini adalah untuk tetap bersikap sopan terhadap orang yang lebih tua. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.